Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di perkuliahan Asuhan Keperawatan Anestesiologi Pembedahan Umum. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hemoroid. Ya, nanti akan ada tugas ya di pertengahan perkuliahan. Silahkan dikerjakan tidak kurang dari 1 minggu untuk pengerjaan tugasnya. Kemudian kalau nanti ada pertanyaan bisa langsung via WA ya. Ya, kita mulai untuk hemoroid. Apa itu hemoroid? Kalau kita mempelajari tentang hemoroid, ini dimana kondisi pembuluh darah vena yang berada di anus dan sekitarnya mengalami pembengkakan dan meradang ya, atau mengalami inflamasi. Nah, ini sering terjadi terutama pada pasien atau orang-orang yang sering mengalami konstipasi. Kemudian untuk jenis-jenis hemoroid, jadi hemoroid ini dibagi menjadi 2 jenis ya. Jadi ada hemoroid internal ya, dan hemoroid eksternal. Kemudian dari derajat hemoroidnya ada tingkatan hemoroid. Yang pertama adalah derajat 1, yaitu hemoroid hanya terjadi perdarahan. Jadi perdarahannya ada di dalam ya. Kemudian untuk derajat yang kedua, keluar benjolan dari anus ya, tetapi dapat masuk kembali secara spontan. Ya, jadi nanti untuk materi tentang hemoroidnya tidak akan saya terangkan secara detail ya, tapi nanti saya lebih fokus ke tindakan anestesinya di ruang operasi ya, atau tindakan anestesi pre-intrapaskanya. Jadi untuk kasus hemoroid saya tidak akan bahas secara detail ya, karena kemarin ada beberapa masukan yang lebih ditonjolkan adalah terkait dengan pre-intrapaskanya. Oke, lanjut ya, untuk yang kedua yaitu keluar benjolan dari anus ya, tetapi dapat masuk kembali secara spontan. Jadi tanpa didorong ya, benjolan tersebut bisa masuk kembali. Yang ketiga adalah derajat yang ketiga, keluar benjolan pada anus ya, namun tidak dapat masuk secara spontan sehingga perlu didorong ya. Ini untuk derajat ketiga. Dan yang terakhir ya, yang biasanya nanti akan dilakukan pembedahan adalah pada derajat keempat, yaitu benjolannya keluar tetapi tidak bisa masuk kembali walaupun sudah didorong dengan tangan ya, atau jari. Nah, jadi benjolannya keluar secara permanen. Ini derajat 4 yang nanti diindikasikan untuk dilakukan tindakan pembedahan. Kemudian ya, ini untuk anatominya ya. Nanti silakan bisa dilihat kembali di anatomi ya, di mata kuliah anatomi, fisiologi, dan untuk patofisiologinya ya. Nah, di sini kita lihat untuk daerah yang mengalami pembengkakan dan perdarahan ya, biasanya ya masuk di dalam ya. Jadi tidak kelihatan untuk derajat 1 mau derajat 2 kelihatan ya, tapi biasanya akan masuk kembali ya secara spontan. Nah, lah ini kalau yang internal. Kemudian ada yang eksternal ya. Jadi hemoroid eksternal kalau kita lihat ini ada di sini ya, biasanya terlihat ya. Kalau internal biasanya ada di dalam walaupun internal, tapi kalau sudah derajat 4 biasanya tetap akan terlihat ya. Nah, ini untuk anatominya. Di sini ada sphincter anal internal ya, kemudian ada sphincter eksternal di bagian sini ya, jadi internal dalam, kemudian eksternal, kemudian ada
hemoroidnya yang terjadi kadang-kadang ada di sini untuk yang internal, yang eksternal ada di luar. Ya, kemudian ini adalah bagian anoderm. Nah, ini biasanya terjadi terutama pada pasien yang sering mengalami konstipasi. Kita lanjutkan. Nah, ini contoh gambar yang lain ya. Ada bagian rektum, kemudian di sini ada bagian anus. Nah, ini ada di sini adalah untuk hemoroid internal, yang di sini adalah untuk hemoroid eksternal. Selanjutnya untuk gejalanya, yang pertama adalah perdarahan pada anus, kemudian ada rasa nyeri ya, terutama untuk hemoroid eksternal. Pasien juga mengalami rasa gatal pada bagian anus, ada prolaps ya rektum, dan keluar benjolan lewat anus. Untuk penyebabnya yang tadi sudah saya sebutkan, yang pertama adalah konstipasi, kemudian ada diare ya. Selain itu juga duduk atau berdiri lama, obesitas ya, mengangkat beban berat dan kehamilan. Tapi yang paling sering terjadi adalah karena konstipasi. Nah, ini terjadi inflamasi ya di dalam. Kita lanjutkan untuk diagnosisnya. Untuk menegakkan diagnosis biasanya dengan menggunakan colok dubur, rectal touch, kemudian ada anoskopi dan proktoskopi. Untuk terapinya ada terapi bedah dan non bedah. Untuk terapi non bedahnya, apabila kasusnya ringan, ini dapat dikontrol dengan mencegah konstipasi. Ya, jadi kita upayakan supaya tidak terjadi konstipasi. Ya, jadi misalkan dengan minum yang banyak serta makan makanan yang berserat. Kemudian banyak minum air putih, ya air bening ya. Kemudian makan makanan yang berserat tinggi, makan suplemen serat, ya kemudian menggunakan tempat duduk yang lembut. Nah, beberapa kasus terjadi biasanya ada pengobatannya lain adalah pengobatan herbal. Ya, itu contohnya seperti daun ungu. Ya, daun ungu itu juga sering digunakan untuk pasien yang mengalami hemoroid, bahkan pada pasien yang mengalami hemoroid derajat 2 dan 3 ya, atau yang sudah didiagnosa atau sudah dianjurkan untuk dioperasi bisa sembuh dengan menggunakan daun ungu. Ya, kenapa saya bisa mengatakan seperti itu karena banyak pasien yang datang ke rumah saya ya, karena saya juga punya daun ungu ya, mereka sering kami berikan saran untuk meminum daun ungu. Jadi alhamdulillah ya, banyak pasien yang ternyata yang tadinya mau dioperasi jadi sembuh. Biasanya direbus ya kalau menggunakan daun ungu. Kemudian yang berikutnya ya bisa menggunakan obat oles dan obat suppositoria, kemudian menjaga kebersihan daerah anus dan merendam di air hangat. Nah, ini untuk tindakan yang lain. Kemudian jika terjadi prolaps ya, maka tekan kembali ke dalam anus ya dengan lembut ya. Kemudian menggunakan handuk basah atau tisu basah sebagai pengganti tisu kering. Nah, kemudian untuk hemoroid yang menetap, yang pertama ya bisa dengan terapi rawat jalan, dengan skleroterapi, ya kemudian rubber band ligation, kemudian bedah beku dan infrared photocoagulation. Selanjutnya untuk terapi operatifnya ya, ini yang kita fokusnya di sini ya untuk tindakan anestesi ya. Jadi untuk terapi operatif ya biasanya pasiennya dilakukan hemoroidektomi. Nah, ini pembedahan hemoroid ya, yang di sini prosedurnya ya, prosedur bedahnya untuk mengangkat seluruh jaringan dan vena sekitar anus yang mengalami
pembengkakan atau inflamasi. Nah, indikasinya biasanya apabila ada gatal yang menetap, kemudian perdarahan pada anus, ada rasa nyeri, ada penggumpalan darah, dan terjadi infeksi. Kita lanjutkan, kita langsung saja ke intinya ya. Jadi di dalam tindakan pembedahan ya, terutama untuk anestesi, peri-anestesi, ada tindakan pre-anestesi. Nah, untuk pre-anestesi di sini dimulai dengan anamnesis ya, kita melakukan kita bertanya ya kepada pasien terkait dengan keluhan utama. Ya, keluhan utama pasien. Bagaimana keluhannya? Apakah pasiennya mengalami nyeri, kemudian apakah keluar daging dari anus yang tidak dapat dimasukkan kembali, kemudian riwayat alergi ya. Jadi kita tanya ya, bagaimana pasiennya, apakah mengalami alergi obat ya dan alergi makanan. Selanjutnya untuk riwayat operasi ya. Jadi untuk riwayat operasi, pasien apakah sudah pernah menjalani operasi dan tindakan anestesi sebelumnya. Selanjutnya adalah untuk riwayat penyakit penyerta. Ya, jadi kita tanyakan ya terkait dengan apakah ada riwayat penyakit pada pasien ya, seperti hipertensi, penyakit asma, penyakit jantung, ya, penyakit hepar ya, dan penyakit ginjal. Nah, kemudian juga bisa ditambahkan untuk apakah pasiennya sedang demam, ya pilek ya atau batuk. Selanjutnya untuk riwayat psikososialnya, ya apakah pasien memiliki kebiasaan seperti mengkonsumsi alkohol, kebiasaan merokok, ya, atau misalkan ternyata pasiennya menggunakan gigi palsu, ya, atau apakah pasiennya sudah puasa atau belum ya, juga tetap kita tanyakan. Selanjutnya masuk ke pemeriksaan fisik ya. Dari pemeriksaan fisik kita lihat untuk keadaan umumnya ya, apakah pasiennya tampak ya sakit ya, tampak sakit berat ya atau ringan. Kemudian untuk kesadarannya ya, apakah sadar penuh ya atau misalkan somnolen ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya untuk tekanan, untuk tanda-tanda vital seperti tekanan darah, kemudian nadi, respirasi, dan suhu tubuh pasien. Dan jangan lupa untuk mengetahui berat badan dan tinggi badan pasien. Ini ada hubungannya dengan dosis obat anestesi. Selanjutnya untuk status generalisnya, yang pertama adalah pemeriksaan mata ya. Bagaimana matanya, apakah matanya cekung misalnya pada pasien yang mengalami dehidrasi, bagaimana konjungtivanya ya, apakah jangan-jangan pasiennya mengalami anemia sehingga konjungtivanya anemis. Kemudian untuk sklera ya, mengalami icteric atau tidak. Selanjutnya untuk bagian mulut ya, jadi bagaimana untuk mulutnya, termasuk membuka mulut ya 3 jari, kemudian bagaimana nilai malampatinya ya. Kemudian yang berikutnya untuk leher ya, bagaimana kita bisa melihat ya letak dari trachea, apakah terletak di tengah leher, kemudian ada massa atau tidak. Nah, biasanya kita menggunakan rumus Lemon ya, look ya, evaluated, malampati, obstruction, dan neck. Ya, silakan nanti dibuka kembali ya. Untuk kalau tidak salah harusnya sudah masuk di pre-intrapasca harusnya ya. Kemudian lanjut yang berikutnya untuk pemeriksaan torak ya. Jadi kita lihat terkait dengan inspeksi ya,
bagaimana dinding dadanya simetris atau tidak, ya apakah ada retraksi dinding dada, kemudian untuk palpasinya bagaimana vokal fremitus ya antara kanan dan kiri, ya. Kemudian untuk ictus cordisnya ya teraba atau tidak, ya terutama untuk pasien yang mengalami penyakit jantung ya. Kemudian perkusi ya, bagaimana suara perkusinya, apakah suaranya sonor atau tidak. Untuk auskultasinya ya bagaimana untuk suara detak jantungnya ya reguler atau irregular ya, atau mungkin suaranya ada suara murmur atau galop ya. Kemudian untuk auskultasi bagian tadi untuk jantung ya, kemudian untuk bagian paru-paru ya, apakah ada suara tambahan, ada suara wheezing atau suara ronki atau suaranya vesikuler. Selanjutnya untuk abdomen. Ya. Untuk pemeriksaan abdomen ya, jadi untuk inspeksi ya kita bisa melihat ya untuk tampak dari perutnya apakah ada bekas operasi sebelumnya, kemudian untuk palpasinya ya bagaimana apakah pasien mengalami nyeri tekan epigastrium, kemudian perkusi ya apakah suaranya timpani atau mungkin redup. Kemudian untuk auskultasinya bagaimana bising ususnya ya, peristaltik ususnya normal atau tidak. Lanjut, yang berikutnya adalah untuk pemeriksaan vertebra ya. Jadi tulang belakang juga perlu diperiksa apakah ada luka atau ada infeksi. Untuk yang terakhir untuk ekstremitas ya kita lihat bagian superior dan inferiornya. Ya bagaimana akralnya, ya akralnya hangat ya atau tidak, baik kanan maupun kiri. Kemudian kapilari refill time-nya apakah normal kurang dari 2 detik atau tidak. Kemudian apakah ada edema pada ekstremitas. Selanjutnya untuk pemeriksaan laboratorium ya kita perlu cek ya di rekam medis bagaimana nilai hemoglobinnya, kemudian jumlah leukosit ya, hematokrit dan trombositnya ya, terutama itu ya. Di samping pemeriksaan yang lain, tetapi yang terutama bagaimana hemoglobin, leukosit ya, hematokrit dan trombosit ini hubungannya dengan terutama berhubungan dengan perdarahan ya. Kemudian selain itu juga bagaimana suplai oksigen ke jaringan. Selanjutnya untuk pemeriksaan prainduksi ya, sebelum induksi ya. Jadi sebenarnya apakah perlu adanya premedikasi atau tidak ya tergantung keadaan dari pasiennya ya. Nah, kalau misalkan memang ada premedikasi ya, maka biasanya beberapa obat-obatan ya untuk hipnotik sedatif ya, biasanya kan pasiennya mengalami kecemasan ya, itu biasanya diberikan obat-obat sedatif. Nah, tapi memang tergantung kondisi pasien ya. Kalau tekanan darahnya mungkin tidak terlalu tinggi, misalnya masih 130 masih oke ya. Tapi kalau misalkan terlalu tinggi ya bisa diberikan premedikasi dengan pemberian diazepam ya per oral ya, bisa sekitar 10 sampai 15 mg. Nah, ini bisa diberikan kepada pasien. Ya, ini termasuk golongan sedatif hipnotik ya. Ya, kemudian obat golongan yang lain seperti antikolinergik ya itu juga bisa diberikan. Kemudian analgetik ini sekarang sudah jarang ya, jarang diberikan ya karena efek sampingnya. Lanjut yang berikutnya masuk ke asesmen prainduksi ya. Jadi kita lihat untuk diagnosis bedahnya ya, untuk diagnosis prabedah ya, pasiennya tadi berarti mengalami hemoroid ya, tinggal dilihat grade berapa ya, biasanya kan grade 4, kadang-kadang grade 3 juga ada, yang terutama untuk yang eksternal ya. Untuk yang eksternal, hemoroid eksternal itu biasanya grade 3 juga bisa dilakukan indikasi untuk pembedahan.
Kemudian selain diagnosis pada bedah, kita lihat untuk klasifikasi status fisiknya ya untuk asanya. Jadi masuk asa berapa? Ya. Apakah asa 1 atau asa 2 atau asa 3 dan lain sebagainya. Kemudian untuk rencana tindakan pembedahan ya, jadi berarti apakah pasiennya akan dilakukan hemoroidektomi ya, karena beberapa rencana tindakan pembedahan untuk beberapa kasus seperti apendisitis yaitu bisa menggunakan laparoskopi atau laparotomi ya. Nah, ini pada kasus hemoroidektomi biasanya memang menggunakan laparotomi. Kemudian untuk rencana tindakan anestesinya ya nanti akan menggunakan anestesi apa? Apakah anestesi spinal ya atau anestesi general. Ya, kemudian kalau anestesi spinal ya untuk spinokennya mau ukuran berapa ya nanti bisa dilihat dari pasiennya ya. Otomatis kalau pasiennya orang tua ya antara orang tua anak orang tua dan dewasa berbeda ya, terutama apabila yang sangat gemuk ya. Lanjut yang berikutnya untuk intra anestesi. Nah, untuk intra anestesi nah kita lihat ya. Jadi pasien kalau masuk ke intra anestesi berarti asumsi kita pasien sudah masuk di meja operasi ya, atau di atas meja operasi sudah dimasuk ke ruang pembedahannya. Nah, biasanya di situ pasiennya diposisikan ya di meja operasi. Nah, kemudian dilakukan asesmen kembali, dicek kembali terkait dengan identitas pasien ya, kemudian persetujuan operasi ya, lembar konsultasi anestesi, obat-obatan dan alat-alat yang diperlukan. Kemudian biasanya sudah mengganti pakaian ya. Ya nanti kalau misalkan belum berarti mengganti pakaian operasi. Kemudian pasien diposisikan ya dan kemudian dipasang elektroda. Nah, kemudian kalau pasiennya belum terpasang IV line bisa dipasang IV line, kemudian juga dipasang manset tekanan darah. Selain itu juga pulse oximetry juga biasanya dipasang. Kemudian setelah itu posisikan pasien ya sebelum dilakukan tindakan induksi ya, biasanya pasien diposisikan ya, otomatis berbeda antara general anestesi dengan spinal ya. Berarti kalau spinal anestesi pasiennya posisinya duduk ya, kemudian kalau spinal anestesi posisinya duduk, di situ nanti akan diraba ya bagian krista iliakanya ya untuk menentukan tempat penyuntikan obat anestesi spinal. Setelah itu biasanya disterilkan ya daerah tempat penyuntikan ya atau injeksi yang biasanya menggunakan betadine ya. Selain itu setelah ditentukan ya biasanya di lumbal 3 dan 4 ya untuk spinal anestesi. Kemudian kalau sudah diinduksi baru diposisikan kembali sesuai dengan posisi bedahnya. Nah, untuk induksi sendiri ya biasanya kebanyakan menggunakan bupivacain ya. Bupivacain biasanya yang sering diberikan untuk pasien-pasien spinal anestesi. Nah, ya, walaupun sebenarnya banyak yang bisa diberikan ya, ya. Kemudian untuk pada tindakan-tindakan untuk general anestesi ya bisa menggunakan propofol ya 100 mg ya. Kalau yang lain selain propofol bisa menggunakan ketamin ya atau tiopental. Nah, kemudian untuk maintenance ya untuk general anestesi bisa menggunakan N2O ya.
dengan perbandingan N2O2 banding 1 ya terhadap O2. Nah, kemudian selain itu juga untuk maintenance inhalasinya juga bisa menggunakan sevofluran ya atau isofluran. Ya. Atau beberapa obat-obat anestesi inhalasi yang lain. Kemudian setelah dilakukan induksi ya biasanya walaupun pasiennya dilakukan anestesi spinal tetap diberikan oksigenasi ya. Walaupun pasiennya sadar tetap diberikan oksigen. Nah, kalau yang pasien dengan anestesi general jelas ya diberikan oksigenasi. Ya, karena biasanya otomatis pasiennya tidak bisa bernafas kebanyakan ya tidak bisa bernafas secara spontan ya karena biasanya diberikan obat relaksan ya. Nah, sehingga pasien tidak bisa bernafas secara spontan biasanya menggunakan mesin untuk untuk pernafasan ya, mesin anestesi ya, dan pasiennya bisa bernafas lewat mesin yang ada di ruang operasi ya, walaupun bisa kalau mau ya kita yang memompa ya, kalau tidak mau memompa sendiri ya untuk mesin-mesin ventilator ya sekarang sudah otomatis. Nah, untuk oksigenasi untuk pasien yang dengan spinal anestesi tetap diberikan ya, biasanya diberikan 3-4 liter ya menggunakan kanul nasal. Lanjut untuk intraanestesinya ya. Untuk intraanestesi pada laksana anestesi pasiennya sudah tertidur ya. Maka lanjut untuk monitoring ya. Untuk monitoring kita monitor tanda-tanda vital, kemudian gambaran EKG-nya. Selain itu juga SpO2-nya ya, biasanya sekitar setiap 3 menit ya. Bagaimana kedalaman anestesinya ya, biasanya kalau waktunya lama, mungkin kalau untuk hemoroid tidak terlalu lama ya, tapi untuk kasus-kasus yang lain seperti pasien-pasien yang laminektomi itu kadang-kadang bisa sangat lama. Biasanya untuk kedalaman anestesinya mulai berkurang, biasanya ditambahkan untuk kedalaman anestesi atau yang sering malah ini obat muscle relaksan. Ini sering sekali habis ya, kalau biasanya lebih dari 3 jam ya. Tapi kalau untuk kasus-kasus hemoroid mungkin tidak lama ya, jadi biasanya aman ya, untuk obatnya tidak ditambah untuk maintenance-nya ya, terutama untuk muscle relaksan dan kedalaman anestesi. Kemudian selain itu juga untuk perdarahannya ya, jadi monitoring untuk perdarahan. Oh ya, saya lupa. Jadi kalau modelnya adalah pakai inhalasi aman ya. Untuk kedalaman anestesinya tinggal nanti main di situ ya, main di inhalasinya. Tapi kalau misalkan tidak menggunakan inhalasi ya, jadi untuk general anestesi maka di situ perlu untuk maintenance secara intravena ya. Tetapi kalau misalkan untuk yang spinal anestesi ya biasanya pasien bisa sampai selesai operasi ya cuman sekali tindakan anestesi saja. Kemudian untuk post anestesi atau pasca anestesinya ya. Oh ya, sebelum ke pasca anestesi untuk monitoring ya perlu diperhatikan untuk perdarahannya. Di sini kita lihat untuk monitoring cairan pasien ya. Jadi kadang-kadang tekanan darahnya turun ya, bukan karena efek dari obat anestesi, biasanya juga bisa terjadi karena perdarahan yang masif ya, sehingga
mungkin tidak perlu menggunakan obat untuk peningkatan tekanan darah, tetapi menggunakan cairan untuk meningkatkan tekanan darah pasien. Kemudian untuk pasca anestesinya, jadi kalau pasien sudah masuk ke ruang RR ya selesai, kemudian pasien dipindahkan ke ruang RR atau ruang pemulihan, maka nanti akan dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dan SpO2-nya. Ya. Kemudian observasi aktivitas motorik, ya pernafasan, kesadaran. Nah, di situ tergantung dari tindakan anestesi yang diberikan, menggunakan general atau menggunakan spinal, ya. Jadi untuk skornya apakah menggunakan Aldrich score atau Bromage score. Ya, untuk Aldrich score ya pada kasus-kasus general anestesi berarti itu terkait dengan aktivitas pernafasan, sirkulasi, kesadaran, dan saturasi oksigen. Ya, oke. Jadi nanti untuk tugasnya ya, nah tugasnya adalah apabila menggunakan spinal anestesi, ya apabila menggunakan spinal anestesi dan pasiennya tidak ada perdarahan, ya. Nah, bagaimana untuk maintenance cairan? Ya, maintenance cairan apabila mungkin tindakan 1 jam, ya. Jadi tindakannya 1 jam. Nah, tindakan operasi 1 jam. Bagaimana maintenance cairannya? Nah, misalkan saya kasih contoh kasusnya, misal berat badannya 40 ya, jangan 40 ya, 48 ya. Misalkan berat badannya kita genapkan 50 kg. Berat badan 50 kg, pasiennya puasa selama 6 jam. Nah, kemudian untuk waktu operasinya selama 1 jam. Nah, kira-kira bagaimana penghitungan pengganti cairan? Ya. Oke, ya saya ulangi lagi ya. Bagaimana untuk terapi cairannya ya untuk 1 jam operasi yang diberikan kepada pasien dengan berat badan 50 kg dengan lama operasi 1 jam dan lama puasa sebelum operasi 6 jam. Oke, saya kira itu saja. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.